Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Pada ayat-ayat sebelumnya kita lihat bagaimana Rasul Paulus menunjukkan besarnya kemurahan Allah bagi bangsa Israel. Kafir, ya, bangsa kafir mendapat kemurahan. Said liar dijangkaukan pada said yang asli, ya, itu bangsa kafir mendapat kemurahan. Tapi pada ayat yang kita baca, kemudian nanti firman Allah katakan Israel akan berbalik kalau bangsa kafir sudah terpenuhi jumlahnya. Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa kafirlah telah masuk. Jadi memang Tuhan membuat Israel itu tegar supaya bangsa kafir mendapat kesempatan. Itu sebabnya dikatakan alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Hikmat yang besar dari Tuhan itu dinyatakan lewat restorasi perbaikan dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu kekasih Allah dikatakan. Bahkan pada kitab Keluaran dikatakan Israel itu anak sulung. Iya. Jadi tidak mungkin Tuhan meninggalkan Israel. Rasul Paulus katakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Pada Roma 11 ayat pertama, ya, Allah tidak menolak. Hanya memang karena ketegaran hati Israel, dan memang yang menegarkan hati itu Tuhan. Jadi Israel menjadi tegar itu sebenarnya kesempatan buat bangsa kafir untuk menerima kemurahan. Kalau Israel tidak tegar, mereka sudah diselamatkan, kita tidak ada kesempatan, ya. Tuhan Yesus katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari Israel. Jadi Tuhan itu diutus bukan untuk bangsa kafir, tapi hanya untuk bangsa Israel. Dan Israel itu
Matius pasal 15 ayat 24. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba. Maaf, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya. Jadi Tuhan Yesus katakan dia datang ke dalam dunia ini hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat dari Israel. Itu juga Tuhan katakan kepada murid-muridnya ya. Matius 10 ayat 5 dan ayat 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan saja bangsa kafir dikatakan jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa kafir, itu bangsa-bangsa lain ya, masuk dalam kota orang Samaria. Bukan saja hanya bangsa kafir ya, tapi orang Samaria pun jangan. Orang Samaria itu percampuran antara 10 suku Israel yang terbuang dengan orang Suria ya. Jadi itulah orang Samaria. Itu pun jangan. Padahal ada keturunan Israel. Tidak, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari Israel. Tetapi karena Israel menolak, penolakan Israel itu ya jelas kata firman Allah, ya sampai Rasul Paulus harus mempergunakan perkataan-perkataan Raja Daud, Musa, Yesaya untuk mengingatkan penolakan bangsa Israel. Iya, Israel menolak, tetapi Tuhan itu punya kesabaran kepada umatnya. Dia tidak menyesal, walaupun Israel demikian dikatakan, sebab Allah tidak menyesal kasih karunia dan panggilannya. Sekali dia memanggil, dia tidak pernah menyesali. Saat itu kita yang sudah dipanggil bersyukur, sekalipun kita dari bangsa kafir, karena kita mendapat kemurahan. Bukan asli kita bukan tujuan Tuhan, bukan. Kita hanya mendapat kemurahan. Ya, yang tadinya domba-domba tidak bergembala kata Tuhan, kemudian dia gembalakan. Tadinya kita ini tidak ada Tuhan, bangsa kafir tidak ada pengharapan, tidak ada Tuhan, tidak ada perjanjian, kata Rasul Paulus pada sidang jemaat Efesus ya. Itu sebabnya pada Roma 11 ayat yang ke-19 ke-20 dikatakan, baiklah mereka dipatahkan, mereka ini Israel, karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercatat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Lawan dari kesombongan adalah takut pada Tuhan. Yang perlu kita ketahui bahwa Israel itu menolak Tuhan karena mereka tahu Yesus. Malah pada satu saat mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf, bukan kayu itu? Iya, ya memang kalau tiba-tiba nongol dari antara orang banyak, seseorang yang kita kenal, kemudian menyatakan dirinya Tuhan, itu sudah tentu mengalami penolakan. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Engkau anak Yusuf, engkau menyatakan dirimu anak Allah, itu ditolak ya.
ya ditolak, tetapi penolakan itu berguna atau bermanfaat bagi kita bangsa kafir. Karena dengan penolakan itu Tuhan mau membangkitkan gairah Israel, jadi mereka menerima Yesus itu setelah bangsa kafir menerima Yesus. Setelah bangsa kafir menerima Yesus, bangsa kafir akhirnya cemburu. Bangsa Israel akhirnya cemburu melihat bangsa kafir dipenuhkan oleh Roh Kudus, mendapat perjanjian, menerima Allah, ada pengharapan, ada keselamatan. Jadi sama dengan mereka seharusnya, tapi karena mereka menolak, maka kemurahan Allah itu datang pada bangsa kafir. Dikatakan, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Iya, Israel tidak taat, kita juga tidak taat, tapi karena ketidaktaatan Israel kita mendapat kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi semua merasakan itu kemurahan Allah. Israel sekalipun dia kekasih Allah, dia tidak serta-merta menjadi pengikut daripada Tuhan, ya tidak. Bukan karena dia Israel kemudian dia langsung tidak. Memang Tuhan mengadakan restorasi, perbaikan, tapi lebih dulu dengan menyucikan. Jadi Israel, tapi itu dikatakan yang diselamatkan itu Israel yang tersisa. Sebab Israel yang tersisa ini adalah Israel yang menerima Tuhan. Sebab keselamatan itu ditandai dengan menerima Yesus. Begitu juga Israel. Israel itu menerima Yesus baru diselamatkan. Firman Allah katakan, ya, dua-dua itu baik bangsa kafir maupun Israel menjalani proses yang sama, yaitu mereka harus menerima Yesus, korban Kristus di Golgota, ya, kemudian mereka baru bisa masuk. Mereka harus disucikan menjadi manusia yang baru, ya. Efesus pasal 2 ayat 14 mulai. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Iya. Jadi bangsa kafir diperdamaikan dengan Allah melalui salib Kristus, menerima korban Kristus. Begitu juga Israel. Israel diperdamaikan dengan Allah bukan karena dia kekasih Allah langsung tidak. Dia juga harus melalui jalan yang telah dijalani oleh bangsa kafir, yaitu memperdamaikan dirinya dengan Allah oleh salib Kristus. Jadi dua-duanya menerima salib itu. Itu sebabnya firman Allah katakan, segala lutut bertekuk lutut, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi,
dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini pengakuan, ya. Pengakuan bukan hanya dari bangsa kafir, tapi juga ini menjadi pengakuan dari bangsa Israel. Jadi dua bangsa Israel dan kafir menjadi satu tubuh, di mana keduanya sama-sama mengakui, lidah, lutut, bertelut, baik kafir maupun Israel. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa, tapi dua-dua melewati proses yang sama. Dua-dua itu ia menerima korban Kristus, diperdamaikan dan mengaku Yesus. Sebab tanpa pengakuan yang benar pada Tuhan, dia tidak akan mengalami keselamatan. Saat itu Rasul Paulus menekankan kepada umat Israel teristimewa, menekankan, ya. Jadi Rasul Paulus dia Rasul Petrus, ya. Rasul Petrus dia menekankan kepada umat Israel tentang Yesus, ya. Maksud saya Rasul Petrus, ya. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ya, dengan yakin bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini Rasul Petrus tekankan kepada umat Israel. Sebab memang saat ini masih ada yang umat Israel yang merendahkan Yesus, belum ada pengakuan. Nah, ini merupakan kesempatan bagi bangsa kafir untuk menerima kemurahan dan kemurahan dan kemurahan. Kita pergunakan kemurahan itu, sebab satu saat kemurahan itu juga akan berakhir pada saat firman Allah katakan Allah kembali kepada Israel dan menebus umat. Sebab penebusan daripada Allah itu sederhana. Dikatakan, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi tidak menjadi persoalan bagi Tuhan secepatnya dia mau menghapuskan dosa Israel, dia mau menyingkirkan, pada ayat 26, menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, maka pada saat itu genaplah jumlah yang penuh dari bangsa kafir masuk, tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan. Saat itu Rasul Paulus katakan, saat itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Roma 11 kita baca ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Memang bisa kalau Israel yang asli dipotong, sehingga bekas potongan itu tempat mencucukkan said hutan disatukan dengan pokok itu dengan Yesus, maka Tuhan juga bisa melakukan itu pada bangsa kafir jika kita tetap tidak dalam kemurahannya. Saat itu Rasul Paulus katakan, selama kita mendapat kemurahan, ya, janganlah kamu sombong, tapi takutlah.
Jadi bertambah-tambah kita menghargai kemurahan Tuhan dengan ada rasa takut. Ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Iya. Jadi kalau kita tetap dalam kemurahan, rahasianya itu kita tetap merendahkan diri. Iya, sebab kesombongan dari bangsa kafir itulah yang membuat bangsa kafir itu lepas dari kemurahan. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri. Ya. Keagungan, kebesaran, kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus.